Pada hari ini kita akan membahas tentang doa, tentang keajaiban doa atau rahasia keajaiban doa. Tentang masalah doa ini sudah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, dengan rinci dibawakan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih. Karena doa merupakan ibadah, bahkan afdalul ibadah, seutama-utama ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam ayat ini kepada seluruh manusia untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan doa mereka. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ikhwan fillah, azakumullah. Doa sesuatu yang paling mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Doa adalah ibadah yang paling utama, dan doa ini dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bahwa para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena doa ini merupakan ibadah, dan ibadah yang paling utama. Dan kalau kita sudah berdoa kemudian belum dikabulkan doa itu, ya kita bersabar. Nggak boleh kita istijal berdoa. Ada orang-orang yang berdoa, doanya tidak dikabulkan, tetapi Allah simpan nanti di hari kiamat. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa dan terus berdoa. Ada yang Allah kabulkan doa itu, ada yang Allah simpan. Tetapi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan bahas di sini tentang doa. Saya akan sebutkan poin-poin yang kita akan bahas, dan antum bisa catat. Yang pertama yang kita akan bahas tentang definisi dari doa. Definisi dari doa. Dijelaskan bahwa doa itu pada asalnya diambil dari kata-kata da'a yad'u, du'aan wa da'watan. Jadi da'a yad'u du'aan wa da'watan artinya berdoa, memanggil, menyeru, beribadah. Disebutkan dalam lisan al-Arab oleh Ibnu Manzur, yang dimaksud dengan doa ar-raghbatu ila Allah azza wa jalla, keinginan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan tentang hakikat daripada doa. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, yang dimaksud dengan hakikat doa adalah idharul iftiqaru ilaihi
wa tabarru' minal hauli wal quwwah wa huwa simatul ubudiyah wa istish'arudz dhillah al bashariyah wa fihi makna tsana' 'ala Allah azza wa jalla wa idhafatul jud wal karam ilaihi. Hakikat doa artinya menampakkan kebutuhan kita kepada Allah. Kita berlepas diri dari daya dan upaya. Arti kita berlepas diri dari daya dan upaya, bahwa kita nggak punya kemampuan, dan ini merupakan ciri ibadah. Dan kita merasakan tentang kehinaan, dan kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan seluruh karunia dan kedermawanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menampakkan kebutuhan kepada Allah, dan kita berlepas diri dari kemampuan kita, bahwa kita nggak mampu, nggak punya daya dan upaya, dan kita butuh kepada Allah. Dan ini merupakan ciri dari ibadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ketika kita mengatakan kami mohon pertolongan, bahwa kita nggak punya kemampuan, nggak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah itu maha kaya, dan Allah itu maha terpuji. Bahwa seluruh manusia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan mereka untuk berdoa. Makanya orang-orang yang tidak berdoa, Allah murka kepada mereka. Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Orang yang tidak berdoa adalah orang-orang yang sombong. Makanya Allah menyebutkan tadi dalam ayat yang tadi yang saya bacakan pertama kali, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, hendaklah kalian semua berdoa kepadaku. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah, ini orang-orang yang sombong. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, orang-orang yang sombong. Makanya dengan kita berdoa menunjukkan tentang kebutuhan kita kepada Allah, bahwa kita sangat-sangat butuh kepada Allah SWT, bahwa kita ini fakir. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid tentang hakikat doa, kata beliau, huwa talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu aw daf'uhu. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang dikatakan doa yaitu minta apa yang bermanfaat. Jadi mohon kepada Allah apa yang bermanfaat, dan mohon juga kepada Allah agar dihilangkan apa yang membahayakan, dan menolak apa yang membahayakan. Jadi mohon kepada Allah apa yang bermanfaat, dan juga mohon kepada Allah untuk dihilangkan dari apa yang membahayakan atau menolak apa yang berbahaya. Disebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Kalau yang tadi tentang hakikat doa dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Sya'nud Doa. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan doa itu dengan ibadah. Dan ini banyak ayatnya. Allah juga menyebutkan tentang doa bermakna istighatsah. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran tentang doa bermakna permintaan. Seperti tentang ibadah tadi sudah disebutkan ayatnya. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Dan janganlah kamu berdoa, dan janganlah kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak membahayakan kepadamu. Di dalam surah Yunus ayat 106. Kemudian juga doa bermakna istighatsah, arti permintaan tolong di saat sulit.
Jadi kalau doa itu sifatnya umum, kalau istighatsah yaitu minta tolong kepada Allah di saat sulit, istighatsah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi wad'u syuhada'akum min dunillah, hendaklah kalian menyeru, meminta tolong kepada orang-orang selain Allah untuk membuat Al-Quran yang semisalnya, dan mereka nggak akan mampu. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tentang makna doa. Yang kedua yaitu tentang doa itu dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Jadi doa itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan di tafsir Al-Quran. Kata beliau, kullu ma warada fil Qur'ani min al-amri bid-du'a wan nahyi an du'a ghairillah wa thana 'ala da'in yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Setiap apa yang datang dari Al-Quran yang memerintahkan untuk berdoa dan melarang dari berdoa kepada selain Allah, dan juga memuji atas orang-orang yang berdoa, itu mencakup doa masalah dan doa ibadah. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat. Doa dibagi menjadi dua, yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Doa ibadah artinya mencakup semua ketaatan yang lahir dan batin. Jadi doa ibadah syamilun li jamil qurubati adh-dhahira wal batinah. Doa ibadah itu mencakup semua ketaatan yang lahir dan batin. Ini yang dikatakan doa ibadah. Seperti kita sholat, ini doa ibadah. Seperti kita puasa, doa ibadah. Kita umrah, doa ibadah. Kita haji, ini doa ibadah. Kita keluarkan zakat, ini doa ibadah. Tapi di dalamnya ada doa masalah. Ketika kita sholat, itu doa ibadah. Ketika kita mohon kepada Allah, itu namanya doa masalah. Kita minta kepada Allah. Jadi doa ibadah mengandung doa masalah, dan doa masalah juga mengandung doa ibadah. Jadi kalau disebutkan doa ibadah, artinya mencakup semua ketaatan kepada Allah, semua perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah, itu doa ibadah. Adapun doa masalah yaitu permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya doa masalah. Dan ini mempunyai hubungan yang sangat erat antara doa ibadah dengan doa masalah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga tentang keutamaan doa. Ini banyak penjelasan yang dibawakan oleh para ulama dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah tentang keutamaan doa. Sebab ketika orang berbicara tentang masalah apa saja tauhid, dibawakan keutamaannya lebih dahulu. Salat dibawakan keutamaan lebih dahulu. Sebab dengan diberikan atau dibawakan keutamaan, orang sangat untuk melakukan ibadah tersebut. Selalu para ulama demikian, ketika menyebutkan satu masalah, maka disebutkan keutamaannya supaya orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah itu. Seperti sedekah, dibawakan keutamaan sedekah. Haji, dibawakan keutamaan haji supaya orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah tersebut. Begitu juga tentang doa, keutamaannya banyak. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama adalah doa merupakan ibadah. Doa merupakan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Jadi doa merupakan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Atau dengan kata lain, bahwa doa adalah ibadah. Dasarnya ayat yang tadi dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Adalah kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah.
Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, ad-du'a wal ibadah, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Ad-du'a wal ibadah. Adapun hadis yang mengatakan ad-du'a mukhul ibadah itu dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Doa itu ini dhaif riwayatnya, dan dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi doa adalah ibadah. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah bersabda, afdalul ibadati ad-du'a'u. Kata Rasulullah SAW, afdalul ibadati ad-du'a'u. Seutama-utama ibadah adalah doa. Seutama-utama ibadah adalah doa. Dan ini diriwayatkan Imam Hakim, dan beliau mensahihkan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Jadi doa merupakan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Makanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam itu mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Yang nanti saya akan sebutkan tentang bagaimana para anbiya dan para rasul itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari keutamaan doa ini, jadi kita masih pembahasan yang ketiga tentang keutamaan doa. Yang kedua dari pembahasan yang ketiga ini, bahwa ad-du'a miftahu likulli khairin wa mighlaqu likulli syarrin. Bahwa doa itu adalah kunci dari setiap kebaikan dan menutup setiap kejelekan. Doa miftah likulli khairin wa mighlaqu likulli syarr. Bahwa doa itu merupakan kunci dari semua kebaikan dan juga menutup semua kejelekan. Jadi doa itu akan membuka semua kebaikan. Jadi ketika seorang mengalami kesulitan atau kesusahan, maka dia berdoa kepada Allah, Allah akan datangkan pertolongan. Seperti doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika kaumnya sudah tidak mau terima dakwah, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah 950 tahun dan luar biasa sabarnya. Dan beliau termasuk ulul azmi minar rusul, berdakwah 950 tahun, siang dan malam berdakwah. Nah, ketika sudah terus-menerus mereka menentang, mengejek, menghina dan yang lainnya, maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa, anni maghlubun fantasir, bahwa saya ini dikalahkan oleh mereka, maka tolonglah ya Allah. Maka Allah datangkan pertolongan. Sampai juga Nabi Nuh berdoa karena sudah berdakwah dan berdakwah, sampai Nabi Nuh berkata, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Rabbku, jangan kau tinggalkan, jangan kau biarkan di muka bumi seorang kafir pun juga. Karena luar biasa mereka menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Allah turunkan hujan dan dikeluarkan air dari bumi. Maka Nabi Nuh disuruh untuk membuat perahu supaya dibawa orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau lama tidak punya anak. Begitu juga Nabi Zakaria lama tidak punya anak. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa istrinya itu mandul. Tapi dengan berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang saleh. Maka Allah berikan, yaitu Ishak, dan Allah berikan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga
Nabi Zakaria berdoa demikian. Dan masih banyak lagi yang lain doa-doanya para anbiya war rasul. Seperti juga Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus. Kemudian Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diberikan hanya Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang yang berbuat kezaliman. Diselamatkan oleh Allah. Nabi Daud juga demikian, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, dikabulkan. Nabi Sulaiman itu diberikan kekayaan oleh Allah yang tidak ada lagi orang yang bisa menyamai beliau. Tidak bisa. Dan beliau berdoa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunlah dosaku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak patut, yang gak bisa dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan karunia. Begitu juga tadi saya sebutkan Nabi Zakaria, dia berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan Kau biarkan aku sendiri, dan Engkau sebaik-baik yang mewariskan. Begitu juga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan doanya dikabulkan. Jadi doa ini akan membawa kepada semua kebaikan dan juga menolak kejahatan, kejelekan. Jadi kejelekan atau bahaya itu akan dihindarkan dengan doa kepada Allah SWT. Jadi ada orang yang akan kena bahaya, maka bahaya itu tidak akan mengenai dia dengan doa. Ada orang yang terkena penyakit yang lama sekali penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Meskipun dokter sudah mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh, sampai ada di antara mereka memastikan tidak mungkin sembuh, tapi dengan kekuasaan Allah SWT dia berdoa, dan berdoa hilang penyakit itu. Dan ini sudah dicoba jutaan orang yang seperti itu. Maka nggak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT, tidak boleh putus asa. Seperti tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria tua, dan Allah sebutkan bahwa istrinya akir, mandul, nggak mungkin punya anak, tapi Allah berikan dengan kekuasaan Allah. Berdoa dan berdoa terus, nggak pernah berhenti berdoa. Jadi Allah yang maha berkuasa, dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Apapun bahaya yang akan menimpa kita, kita berdoa, maka Allah akan hilangkan bahaya itu. Jadi doa itu, dengan doa akan membuka pintu kebaikan, dan dengan doa juga akan menutup semua pintu kejelekan. Kemudian yang ketiga dari keutamaan doa, bahwa doa ini sesuatu yang paling mulia. Doa akramu syai'in 'ala Allah. Doa ini yang paling mulia atas Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia, artinya yang paling cepat memberikan manfaat dan paling utama Allah melainkan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adabul Mufrad. Jadi laisa syai'un akram Allah azza wa jalla min doa. Dan ini menunjukkan apa? Kata Imam Asy-Syaukani, menunjukkan tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah itu luar biasa memberikan manfaat kepada doa ini. Kalau orang berdoa, maka manfaatnya luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Dan menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kemudian yang keempat, bahwa doa sebagai sebab untuk menolak kemurkaan Allah SWT. Doa sababun lidaf'i ghadabillah. Doa ini sebagai sebab untuk menolak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi."
barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Maka di sini menunjukkan apa? Kata para ulama bahwa doa ini merupakan ahammul wajibat wa a'zamul mafrudat. Bahwa doa ini termasuk kewajiban yang paling penting dan juga kewajiban yang paling agung. Dengan kita berdoa, maka Allah akan cinta kepada kita. Dengan kita berdoa, Allah akan senang kepada kita. Dengan berdoa, kita menolak kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dari keutamaan doa, doa merupakan dalil tentang tawakalnya seorang hamba kepada Allah. Ya, doa merupakan dalil tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia berdoa, dia bersandar hanya kepada Allah. Dengan dia berdoa, dia bersandar kepada Allah. Makanya kita keluar rumah itu, kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita enggak punya kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, bahwa doa sebagai tanda kekuatan dan juga tanda kepintaran seseorang. Dengan doa sebagai tanda kekuatan dan juga kepintaran seorang. Jadi maksud kekuatan ini, dia bukan orang yang lemah. Justru orang yang kuat itu dia selalu berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang lemah yang tidak berdoa kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasul bersabda, a'jazun nas man ajiza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah dari berdoa kepada Allah SWT. Dan manusia yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam kepada orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Mawaridud Dhama'an, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Jadi orang yang paling lemah, yang lemah dalam berdoa. Berdoa ini nggak butuh apa-apa. Kita bisa berdoa sambil duduk, kita bisa berdoa sambil berbaring. Kita berdoa dalam keadaan apa saja bisa kita berdoa. Maka kalau kondisi yang bagaimanapun juga dia bisa berdoa, dia tidak gunakan untuk berdoa, dia adalah orang yang lemah. Kita berdoa bisa di saat sholat, kita bisa berdoa sesudah sholat, kita bisa berdoa ketika kita bangun di tengah malam, ketika kita safar dan yang lainnya. Tapi dia nggak gunakan doa itu, maka ini orang yang paling lemah. Begitu juga salam. Salam, kita nggak boleh bakhil dengan salam. Kemudian yang ketujuh, bahwa orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan. Orang yang berdoa itu mendapatkan jaminan kebaikan dan juga pahala. Orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan dan juga pahala. Tentang dalilnya antum bisa lihat di buku Doa dan Wirid. Ada di buku Doa dan Wirid di halaman 37. Di buku Doa dan Wirid di halaman 37, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha." Qalu idzan nuqtir, qala Allahu akthar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi,
melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 kemungkinan. Setiap orang yang berdoa, selama doanya itu tidak untuk memutuskan silaturahim dan selama doanya tidak untuk berbuat dosa, maka Allah akan berikan 3. Yang pertama, akan dikabulkan dengan segera doanya tersebut. Yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Maka para sahabat berkata, kalau begitu kita memperbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih banyak memberikan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Al-Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini sahih. Jadi Nabi SAW menyebutkan, ma min muslimin yad'u Allah bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atallahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma yaddakhira lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Jadi setiap muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada perbuatan dosa dan tidak memutuskan silaturahim, maka Allah akan memberikan 3. Yang pertama, Allah akan segerakan dikabulkan doa itu. Yang kedua, Allah akan simpan dia di akhirat sebagai pahala dia di akhirat. Yang ketiga, Allah akan hindarkan dia dari kejelekan atau keburukan yang semisalnya. Jadi Allah akan hindarkan. Jadi ada orang yang berdoa dan doa ini ibadah, meskipun tidak dikabulkan tetap dapat ganjaran. Doa ibadah, meskipun belum dikabulkan oleh Allah tetap dapat ganjaran selama dia kerjakan ikhlas karena Allah dan ittiba, dan dia berdoa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang berdoa, ada yang doanya itu disegerakan, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dia minta dikabulkan, dia minta dikabulkan. Dan kalau kita lihat dari doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, yang terbanyak itu yang dikabulkan, sedikit yang tidak dikabulkan. Yang terbanyak yang dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya ketika kita tidak dikabulkan, ya kita sabar. Tapi doa nggak boleh putus asa. Jadi imma dikabulkan, yang kedua Allah simpan di akhirat sebagai ganjaran, atau yang ketiga Allah hindarkan kita dari keburukan. Jadi orang terkena penyakit, dia berdoa supaya penyakit itu disembuhkan, tapi belum disembuhkan. Pada hakikatnya Allah akan hindarkan dia dari penyakit yang lebih parah lagi daripada itu. Tapi doanya tetap dia berdoa kepada Allah. Jadi meskipun penyakit itu belum sembuh, tapi Allah hindarkan dari penyakit yang lebih berbahaya daripada itu, Allah hindarkan. Dan ini riwayat ini sahih. Jadi di antara keutamaan doa itu orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan, nggak akan rugi kita berdoa kepada Allah, nggak akan rugi, mendapatkan pahala. Semakin terus kita berdoa siang dan malam, semakin pahalanya banyak buat kita. Ada orang-orang yang berdoa sampai menjelang akhir hayat pun dia berdoa untuk minta anak, artinya minta keturunan, nggak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi apakah doanya sia-sia? Tidak. Doa-doa yang dia panjatkan sepanjang umur dia tetap jadi celengan dia di akhirat nanti. Bisa jadi dari doa itu Allah akan simpan, yang dengan itu diangkat derajatnya nanti di surga oleh Allah SWT. Atau dengan doa dia dihindarkan dia dari api neraka. Atau dengan doanya dia Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan yang lainnya lagi masih banyak. Makanya Allah akan simpan dia di akhirat. Jadi nggak merugi orang yang berdoa. Kemudian yang kedelapan bahwa doa itu bermanfaat, cepat atau lambat. Maka Nabi SAW bersabda, inna doa yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid doa. Untuk melihat hadisnya di buku doa wirid di halaman 36. Di halaman 36 Rasulullah SAW bersabda, inna doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil
Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Sesungguhnya doa bermanfaat dari apa-apa yang menimpa, wa mimma lam yanzil, dari apa yang belum menimpa. Maka karena itu wahai hamba Allah, hendaknya kalian berdoa kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar, dan hadis ini hasan. Jadi doa ini bermanfaat kepada musibah atau petaka yang sudah menimpa, atau penyakit yang sudah menimpa atau yang belum menimpa. Makanya kita terus berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan dari berbagai macam malapetaka. Kemudian yang kesembilan, bahwa doa sebagai sebab menolak bahaya. Jadi doa sababun lidaf'il bala qabla nuzuli. Doa itu sebagai sebab untuk menolak bala sebelum terjadi. Jadi kita berlindung pada Allah dari malapetaka, dari mara bahaya, dari berbagai penyakit yang berbahaya. Kita berdoa. Makanya Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Dan berarti yang lain, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak qadar atau qada itu kecuali doa. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, yang di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, di sini hasan. La yaruddul qadar illa du'a, atau dalam lafaz lain, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatuz Dzakirin, kata beliau, fihi dalilun ala annahu subhanahu wa ta'ala yadfa'u bid-du'a ma qad qadahu 'alal 'abdi. Wa qad waradat bihadza ahadits katsira. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatuz Dzakirin, dan ini sebagai dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menolak dengan doa apa yang Allah sudah tetapkan buat hambanya. Dan ini telah datang hadis-hadis yang banyak sekali. Jadi ada yang Allah sudah tetapkan, cuma dengan doa itu Allah juga tetapkan akan dihilangkan. Jadi ada orang yang tadinya dia susah, sulit, hidupnya sulit, tapi dengan dia berdoa, maka Allah berikan kepada dia kecukupan. Ada orang yang sakit dan terus sakit, dia minta kepada Allah agar dirikan penyakitnya, disembuhkan, maka Allah sembuhkan. Doanya dia termasuk bagian daripada apa yang Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz. Perhatikan itu, bahwa doanya dia kepada Allah termasuk dari apa yang Allah sudah tetapkan. Ada orang yang sembuh dengan dia tidak berdoa, tapi ada orang yang sembuh dengan dia berdoa kepada Allah SWT. Ini ketetapan dari Allah. Doa masuk bagian dari ketetapan Allah SWT. Tapi jelas antara orang yang berdoa dengan tidak berdoa, yang lebih baik yang mana? Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas yang lebih baik yang berdoa kepada Allah. Ada orang yang punya penyakit yang sama, mendapatkan obat yang sama, kesembuhannya beda. Penyakitnya sama, obatnya sama, tapi kesembuhan beda. Makanya dalam masalah seperti ini kita terus berdoa kepada Allah SWT. Ada yang orang dikasih obat itu sembuh tanpa dia berdoa, tapi ada orang yang dikasih obat yang sama, penyakit yang sama, nggak sembuh meskipun dia sudah berdoa, tapi terus dia nggak boleh berhenti untuk berdoa kepada Allah SWT. Ini ketetapan Allah SWT. Yang Allah inginkan kepada hambanya itu yang terbaik. Nggak boleh kita suudzon, harus husnudzon, harus husnudzon kepada Allah. Kita ingin menolak bahaya, tapi bahaya itu datang juga kepada kita, tetap kita berdoa kepada Allah. Nggak boleh suudzon. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu di balik itu ada orang yang dia berdoa. Ya, ini contoh aja dari sekian banyak contoh. Sakit tadi saya contohkan. Dia berdoa kepada Allah, belum sembuh. Tapi ada yang dia tidak berdoa sembuh, atau dia berdoa hanya sekali dua kali sembuh. Tapi di balik ini ada hikmah yang sangat besar. Dengan diberikan penyakit yang parah oleh Allah SWT, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Dengan diberikan penyakit dan dia sudah berdoa kepada Allah, Allah berikan pahala dia nanti di akhirat. Yang ketiga, Allah akan angkat derajatnya. Dan yang lainnya,
atau juga dengan penyakit itu Allah akan mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat yang lebih besar daripada itu. Kalau diberikan dia kesehatan, mungkin tambah maksiatnya, tapi dikasih penyakit, dia tambah dekat dengan Allah, tambah ibadah kepada Allah, dia tambah ngaji dan segala macam. Dikasih sehat, tambah maksiat dia. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Maka banyak sekali, banyak hikmah yang bisa kita gali dari apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Tapi kita ingat bahwa apa yang Allah tetapkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah tetapkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, itu 9 atau 10 tentang keutamaan doa ini, yaitu doa termasuk dari sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa, sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman. Bahwa doa termasuk sifat dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman. Untuk melihat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah cinta kepada mereka. Allah cinta kepada mereka. Mereka pun beribadah kepada Allah, mereka berdakwah kepada Allah. Tapi mereka nggak pernah tinggalkan ibadah, nggak pernah tinggalkan berdoa. Maksud saya, doa terus. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah menyebutkan sesungguhnya mereka itu bersegera dalam perbuatan kebajikan dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, mereka para anbiya wa rasul itu nggak pernah berhenti berdoa, terus menerus mereka berdoa. Ya, ada doa mereka yang dikabulkan oleh Allah, ada doa mereka juga yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi ada doa mereka yang dikabulkan. Secara umum doanya para nabi mustajab, tapi ada juga yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tetap berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang saleh juga demikian, berdoa dan berdoa kepada Allah. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Ini seperti doanya Nabi Nuh, jangan kau tinggalkan di muka bumi seorang kafir juga. Tapi tetap ada aja orang kafir sampai sekarang dan sampai hari kiamat, karena ketentuan Allah demikian. Dengan adanya orang kafir ada jihad, dengan adanya orang kafir ada dakwah dan yang lainnya, dan masih banyak lagi yang lain tentang masalah ini. Kemudian kita masuk selanjutnya, yang keempat. Yang keempat tentang syurutud doa. Tentang syarat doa. Artinya syarat kita ingin doa kita diterima oleh Allah SWT. Setiap orang ketika dia berdoa, doanya ingin dikabulkan. Yang dia inginkan, doa itu dikabulkan, diterima oleh Allah. Makanya kita harus ketahui tentang syaratnya. Seperti kita ibadah kepada Allah, ada ibadah yang diterima oleh Allah, ada yang tidak. Saya ambil contoh, ada orang yang sholat, ketika sholatnya tidak terpenuhi ketentuannya, dia tidak tumanina, dia tidak khusyuk, maka nggak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Bahkan Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun nggak diterima sholatnya oleh Allah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi inna rajula la yusalli 60 sana wa lam tuqbal minha salatun. Tuqbal minha salatun. Jadi ada orang yang salat selama 60 tahun enggak diterima satu salat pun juga. Kenapa? Dia enggak tumanina dalam salatnya, enggak khusyuk dalam salatnya, terburu-buru salatnya. Begitu juga sedekah. Ketika orang sedekah, apa semua sedekah itu pasti diterima? Belum tentu. Ada orang yang sedekahnya riya dia. Ada yang sedekahnya dia ingin dipuji oleh orang. Ada yang dia sedekah menyakiti hati orang. Ada yang dia sedekah mengungkit-ungkit sedekahnya, nggak diterima oleh Allah semuanya. Begitu juga doa. Perhatikan, ya. Kalau sholat ada yang tidak diterima,
Sedekah juga ada yang tidak diterima, begitu juga doa. Ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Makanya kita harus tahu syaratnya supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu harus ikhlas. Yang pertama dia harus ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Seluruh ibadah ya syaratnya ikhlas. Maka dia harus ikhlas. Itu yang pertama. Ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Allah SWT berfirman di dalam surah Ghafir ayat 14, fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Jadi berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Itu yang pertama, ikhlas. Dan juga di dalam keikhlasan ini kita juga meyakini bahwa kita harus berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Perhatikan, dalam keikhlasan doa kita berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, tidak akan diterima doanya. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah dalam surah Jin ayat 18. Masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Al-masajid diartikan dua oleh para mufassirin. Yang pertama diartikan yaitu masjid, tempat ibadah. Enggak boleh ada orang yang berdoa kepada selain Allah, memohon atau meminta kepada selain Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan. Nanti kita akan bahas tentang hubungan antara doa dan akidah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua maknanya masjid itu a'dha'u sujud, anggota sujud. Jadi anggota sujud itu milik Allah. Makanya nggak boleh orang ruku apalagi sujud, tidak boleh kepada selain Allah. Ruku, menundukkan, membungkukkan badan nggak boleh kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi ruku dan sujud ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW tidak mau ada sahabat yang membungkuk kepada beliau, tidak mau. Apalagi sujud. Makanya ketika ada seorang yang sujud kepada Nabi karena kejahilan, karena kebodohan, dan sujud kepada selain Allah kufur, maka Nabi SAW menegur. Kata Rasulullah, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada seorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh. Jadi menunjukkan bahwa nggak boleh orang menundukkan tubuh ini dan juga membungkuk dan juga apalagi sujud, nggak boleh. Sungkam juga nggak boleh. Ruku dan sujud milik Allah. Maka dalam Islam nggak boleh orang nunduk-nunduk, nggak boleh seperti ini. Ya gini, ini nggak boleh dalam Islam. Jalan begini, ya, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Jadi masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya kalau lewat numpang-numpang begini, ya tundukkan badan, tidak boleh dalam Islam. Ini kebiasaan dari orang-orang jahiliyah, kebiasaan dari orang jahiliyah. Kemudian juga athar dari penjajah. Karena penjajah menyuruh orang seperti itu. Nah kita masih seperti itu. Dengan menundukkan, membungkukkan badan dalam Islam tidak boleh dalam Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika seorang bertemu dengan seorang ayan hani, la, kata Rasulullah. Apakah boleh menundukkan, membungkukkan badan? La, kata Rasulullah, tidak boleh. Membungkukkan badan ini tidak boleh kepada orang. Dan di kita biasa membungkukkan badan itu, tidak boleh. Dan senang orang kalau orang tunduk. Maka diingatkan ketika dia tunduk badannya kepada kita, nggak boleh seperti itu.
diingatkan, nggak boleh. Jadi kita nggak ada keutamaan apa-apa. Jadi kalau mau dia bungkukkan badan kepada Allah dengan ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi ini harus diingatkan. Ketika ada orang membungkuk pada kita ingatkan. Hatta dia anak buah kita, ingatkan. Nggak boleh seperti ini. Biasa aja. Kalau mau musafaha, salaman. Tapi membungkukkan nggak dibenarkan menurut syariat. Kemudian yang kedua dari syurutud doa, yang kedua yaitu al-mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutaba'ah artinya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita berdoa ini harus ittiba kepada beliau, karena yang perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, dan beliau adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah SWT. Maka kita ikut bagaimana Rasulullah. Nggak boleh kita mempunyai cara-cara atau kaifiat atau bacaan-bacaan yang kita buat-buat. Kita wajib ittiba. Yang Rasulullah lakukan kita lakukan, yang tidak jangan kita lakukan. Banyak orang melakukan doa-doa yang Nabi nggak contohkan. Bagaimana akan dikabulkan doa itu? Karena nggak ada contoh. Sedangkan Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak contohnya, tertolak. Maka ada contoh. Saya ambil contoh dari sekian banyak contoh, ya. Contoh ini seperti orang yang berdoa di kuburan. Dianggap kalau berdoa di tempat itu, dia nggak berdoa kepada penghuni kubur, tapi berdoa di kuburannya orang soleh. Dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh. Dia menganggap kalau doa di situ pasti dikabulkan doanya. Atau di sisi kuburan orang tua, ini bid'ah. Kalau dia minta kepada penghuni kubur, syirkun akbar. Kalau dia berdoa dan minta kepada penghuni kubur, ini jatuhnya kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar. Makanya tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Yang mengatakan demikian adalah Allah SWT dalam Al-Quran. Tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Dan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa mereka. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan mereka dan mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, dan akhirnya menjadi musuh. Jadi orang yang berdoa, seperti ada orang yang berdoa kepada orang soleh, atau dia datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolonglah saya, mudahkan urusan saya." Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh berdoa kepada makhluk, berdoa hanya kepada Allah saja. "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah hanya kepadaku saja, aku akan kabulkan doa kalian. Makanya ini diantara doa yang bid'ah. Contoh lagi doa yang bid'ah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sesudah selesai sholat yang wajib, rame-rame berdoa, berzikir dengan keras, berdoa. Yang berdoa juga hatinya lalai karena rutinitas dia baca, yang ngaminkan juga sama. Gimana akan dikabulkan? Sedangkan masing-masing kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Itu diantara contoh, sekian banyak contoh doa-doa yang tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita wajib ittiba kepada beliau. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Artinya kalau seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta pada kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kemudian yang ketiga, ats-tsiqah billah wal yaqin bil ijabah. Yang ketiga yaitu harus kita percaya kepada Allah dan yakin Allah akan kabulkan doa kita. Kita harus percaya kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ini penting. Kita harus percaya kepada Allah SWT bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Makanya kita harus percaya kepada Allah SWT. Ketika kita berdoa, kita percaya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah, kita percaya bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan permintaan kita. Kita yakin. Harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kalau belum dikabulkan, terus kita berdoa terus kepada Allah SWT. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, doa ini harus mempunyai keyakinan wa antum muqinun bil ijabah. Sebab Allah nggak akan terima doa itu dari orang yang lalai hatinya dan dia tidak yakin, nggak percaya kepada Allah. Kita harus percaya. Apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bagi Allah itu nggak ada yang besar, semuanya kecil bagi Allah. Permintaan kita apa saja itu kecil bagi Allah. Fa innahu la yata'adhamu syai'un 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Seandainya seperti dalam hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari yang Allah berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Kata Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman di hadis yang panjang. Kata Allah SWT, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama, jin dan manusia yang pertama sampai yang terakhir, qamu fi sa'idin wahid, semuanya nih manusia dari yang pertama dan jin yang pertama diciptakan kumpul semuanya sampai yang terakhir di tanah lapang yang luas. Fasa'aluni, kata Allah, semuanya minta kepadaku, semuanya minta. Ya, miliaran mungkin triliun manusia, semuanya minta kepada Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alata, setiap orang itu aku berikan permintaannya, kata Allah. Ma naqasa dzalika mimma indi, enggak akan berkurang dengan apa yang ada padaku. Illa kama yanqusul mikhyatu ila idza udkhila bar, melainkan seperti jarum yang dimasukkan di lautan. Ketika diangkat jarum ini ada airnya sedikit, kurang nggak air lautan? Tidak kurang sedikit pun juga. Begitu yang Allah katakan kepada hambanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada di Arba'in An-Nawawi. Jadi Allah penuhi semua permintaan makhluk ini, nggak berkurang apa yang ada pada Allah. Jadi kita harus yakin Allah pasti memberikan. Jadi jangan kita nggak yakin, nggak mungkin Allah akan berikan saya rezeki ini, atau pekerjaan, atau usaha, atau keturunan, atau disembuhkan penyakit, atau yang lain. Allah akan kabulkan. Atau dia mau berangkat haji belum ada uang, Allah akan kabulkan. Minta kepada Allah. Nggak ada yang sulit bagi Allah, nggak ada yang berat bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah SWT. Terus mohon kepada Allah, jangan berhenti. Kita harus yakin dulu, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang keempat, hudurul qalb wal khusyu' wal raghbah fima indallah min ats-tsawab. Yang keempat yaitu hadirnya hati. Ketika kita berdoa ini, hati ini harus hadir, khusyuk dan mengharap apa yang ada pada Allah dari ganjaran, pahala dan yang lainnya. Warahbah mimma indahu minal iqab, dan kita takut
dari siksanya. Jadi hati ini ketika berdoa itu harus hadir, hati ini harus hadir, nggak boleh lalai. Sebab Nabi SAW bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah la yastajibu, tidak akan mengabulkan du'aan, doa min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, dan hadis ini hasan. Dan juga seperti ayat yang tadi saya bawakan dalam surah Al-Anbiya ayat 90, bagaimana para nabi itu. Para nabi mereka berdoa itu dengan mengharap. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Mereka para nabi dan para rasul itu yusari'una fil khairat, bersegera dalam berbuat kebajikan. Tidak lambat, segera dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka semuanya para nabi para rasul berdoa kepada kami raghaba wa rahaba, dengan mengharap kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi ketika kita berdoa, hadirkan hati kita. Kemudian yang kelima, al-azm wal jazm fi doa. Artinya kita mempunyai keinginan yang keras, dan juga jazm, artinya kepastian dalam kita berdoa. Nggak boleh orang berdoa, ya Allah saya sakit, kalau engkau mau sembuhkan silakan sembuhkan, kalau enggak apa-apa ya Allah. Ini orang nggak butuh kepada Allah. Makanya nggak boleh orang berdoa in syi'ta. Kata Rasulullah SAW, la yaqulanna adukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'ta. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang dari kamu berdoa, ya Allah ampunilah dosaku jika mau. Nggak boleh. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah sayangilah aku jika engkau mau, jika engkau kehendaki. Kata Nabi SAW, walakin li'azimil mas'alah, kan tapi dia bersungguh-sungguh minta kepada Allah dengan kesungguhan hati, dengan semangat berdoa kepada Allah, dengan betul-betul penuh harapan kepada Allah, dan yakin, dan juga memastikan Allah akan kabulkan doa dia. Meskipun belum dikabulkan, ya kita sabar, tapi terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Wal yu'azzimir raghbah, hendaklah dia betul-betul membesarkan harapan kepada Allah SWT. Besarkan harapan dia kepada Allah. Karena orang yang berharap kepada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang yang berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Tentu ingat seumur hidup itu, bahwa orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa, tapi orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa. Mengharap pada Allah nggak akan kecewa dia, tetap aja akan diganjar seperti yang sudah kita bahas tadi hadisnya, akan diberikan pahala oleh Allah. Kemudian kata Nabi, fa innallaha la yata'azamu syai'un, sesungguhnya Allah tidak ada yang berat bagi dia. Nggak ada yang berat bagi Allah, itu nggak ada yang berat. Apa saja yang diminta oleh hamba itu, selama itu satu hal yang wajar, Allah akan berikan kepada dia. Nggak ada yang berat bagi Allah SWT. Di permintaan yang wajar. Kalau permintaan yang nggak wajar, ya nggak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Atau yang Allah sudah tetapkan, umpamanya dia minta laki-laki jadi perempuan, yang nggak mungkin. Atau dia ingin jadi nabi, nggak mungkin. Atau dia ingin hidup selama-lamanya, nggak mungkin. Jadi minta yang wajar, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi bersabda, la yaqullanna adukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, walakin liya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'azamu syai'un a'ta. Muttafaqun alaih. Dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kamu mengatakan, ya Allah ampun aku jika engkau kehendaki, sayangilah aku jika engkau kehendaki, tapi hendaklah dia azmil masalah wal yu'azzimir raghbah, dia minta sungguh-sungguh kepada Allah dan dia
besarkan harapan kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la mustaqriha lahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa tidak ada yang memaksa Allah SWT. Tidak ada yang bisa memaksa Allah SWT. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan. Yang keenam, tajannubul isti'jal, yaitu menjauhkan isti'jal, jangan terburu-buru. Jadi kalau berdoa itu jangan minta disegerakan. Isti'jal, sekarang minta, sekarang harus dikabulkan. Tidak boleh isti'jal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'autu falam yustajab li. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, dikabulkan doa seorang dari kamu selama dia tidak minta disegerakan. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa tapi kok nggak dikabulkan doaku. Aku berdoa kok nggak dikabulkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Abu Hurairah juga dalam riwayat Muslim dan juga Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsir inda dhalik wa yada'u du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tetaplah seorang hamba dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa untuk berbuat dosa dan memutuskan silaturahim, dan selama dia tidak minta disegerakan, tidak terburu-buru. Ada yang bertanya, Rasulullah, apa yang dimaksud dengan isti'jal? Nabi menjawab, yaitu orang itu berkata, aku sudah berdoa, tapi aku melihat belum dikabulkan doaku, sehingga dia sedih, dia mengurungkan lagi untuk berdoa. Fayada'u doa, ditinggalkan doa itu. Jadi orang itu mengatakan, saya sudah berdoa belum dikabulkan, saya berdoa belum dikabulkan, maka sejak itu dia tinggalkan doanya. Ini orang-orang yang isti'jal. Ya, dengan dia tidak berdoa pada Allah, ya rugi dia, dan termasuk orang-orang yang sombong. Dan Allah akan marah dan murka kepada dia dengan dia tidak berdoa. Makanya terus berdoa, meskipun belum dikabulkan, doa terus berdoa. Yang ketujuh, ad-doa bil khair, doa dengan kebaikan. Jadi kalau kita minta kepada Allah kebaikan, maka Allah akan kabulkan doa itu. Selama doa bukan minta perbuatan maksiat atau bukan untuk memutuskan silaturahim. Dan hadisnya sudah kita bawakan tadi, riwayat Muslim itu. Kemudian yang kedelapan, doa dengan apa yang disyariatkan. Itu doa dengan apa yang disyariatkan. Jadi doa-doa yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ini hampir sama dengan tadi, yaitu ittiba. Kemudian yang kesembilan, itabatul ma'kal wal mashrab, yaitu baiknya makan dan minum. Sebab diantara terhalangnya doa dengan sebab makan yang haram, minum yang haram, kemudian diberikan uang dari yang haram atau yang syubhat, yang enggak jelas. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Al-Mu'min dan juga surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang, thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Setelah Nabi membawakan ayat, Nabi menyebut tentang seorang yang safar,
rambutnya kusut, berdebu, dia tadahkan tangannya ke langit, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kata Nabi Muhammad SAW, makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaian dari yang haram, dan dia diberikan segala sesuatu dari yang haram. Maka bagaimana akan dikabulkan doanya? Jadi makan yang halal itu juga termasuk jalan untuk dikabulkan doa. Ketika orang makan yang haram, uangnya nggak jelas, dia hidupnya tiap hari nggak jelas uangnya, yang dari yang haram, ngambil hak orang lain, atau suap menyuap, sogok menyogok, atau yang lain, bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah? Jadi masalah dari mana uang itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan kalau orang makan yang haram, bukan doanya saja tidak dikabulkan, bahkan juga dagingnya itu akan kena kepada api neraka. Makanya hati-hati, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih berat bagi dia. Kemudian yang ke-10 yaitu tajannubul i'tida' fi du'a, meninggalkan atau menjauhkan berlebihan dalam berdoa. Berlebihan dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Allah dengan tadarru', dengan merendahkan hati kita kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, wa khufyah, jadi juga dengan sembunyi, dengan suara yang perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Di dalam surah Al-A'raf ayat 55, Nabi juga menyebutkan nanti akan ada orang-orang yang mereka berlebihan dalam berdoa dan juga mereka berlebihan dalam bersuci. Ya, mereka berlebihan dalam berdoa, seperti orang berdoa dia minta surga, kemudian doanya betul, minta surga betul, cuma dirinci oleh dia, ini berlebihan. Minta rumah yang bagus, bidadari yang cantik, minta ini, terus dirinci oleh dia. Ini namanya tidak fi doa. Seperti orang yang juga dia berlindung pada Allah dari api neraka, dia minta pada Allah berlindung dari api neraka, minta juga dari dijauhkan dari cairan yang panas dan segala macam. Jadi berlebihan. Seperti orang yang berlindung kepada Allah dari azab kubur, cukup dari azab kubur. Ini ditambah lagi berlindung dari apa? Dari cacingnya, dari binatang yang ada di dalam tanah. Enggak perlu. Ini tidak berdoa. Atau orang yang mengeraskan suaranya dengan keras ketika berdoa, dengan suara yang sangat keras. Ini tidak berdoa, melewati batas dalam berdoa. Atau meminta sesuatu yang mustahil. Ini juga termasuk tidak berlebihan dalam berdoa, melewati batas dalam berdoa. Seperti tadi yang saya sebutkan, orang minta umur panjang, ya sampai hari kiamat, nggak mungkin. Atau dia minta kepada Allah SWT, kalau minta umur panjang dalam syariat boleh, cuma tinggal dilihat maslahat atau tidak buat dia. Sebab orang yang paling baik itu man tala umruhu wa hasun amaluh, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ketika dikasih umur panjang, apakah betul dia bisa beramal soleh? Kalau dikasih kemudian umur yang panjang nggak bisa melakukan amal soleh, naudzubillah. Makanya soal bolehnya boleh, tapi yang tadi saya tidak itu dia minta sampai hari kiamat, atau dia minta jadi nabi, atau yang lainnya. Ini tidak fi doa. Ini juga sebagai penghalang. Artinya dia minta berdoa kepada Allah sesuatu yang mustahil. Ini termasuk juga berlebihan dalam berdoa. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Masih juga banyak yang lainnya yang berkaitan dengan masalah kesalahan dalam berdoa. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan masalah akidah, hubungan doa dengan akidah. Ini pembahasan yang penting ini. Jadi kita ada 4 poin tentang syurutul doa. Sekarang kita masuk hubungan doa dengan akidah. Ini pembahasan kita yang kelima.
Bab doa ini mempunyai kedudukan yang penting. Doa ini mempunyai kedudukan yang penting. Ini saya ambil dari buku tentang ad-doa wa manzilatuhu minal aqidah al-islamiyah. Buku ini 2 jilid. Ditulis oleh Abdurrahman Jilan bin Khidir Al-Arusi. Ini jilid yang pertama yang berkaitan dengan masalah akidah. Banyak orang yang kadang-kadang dia membahas tentang doa tidak disentuh sama sekali yang berkaitan dengan masalah akidah. Padahal ini paling penting. Yang berkaitan dengan masalah akidah ini termasuk yang paling penting. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, pembahasan tentang doa ini kaitannya dengan tauhid rububiyah, kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah, dan kaitannya juga dengan tauhid al-asma wa sifat. Jadi doa ini punya kaitan yang sangat penting dengan tauhid rububiyah, dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid asma wa sifat. Antum perhatikan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka berdoa tidak kepada Allah. Saya ulangi pertanyaannya. Orang-orang jahiliyah, antum jangan ngantuk. Dengarkan pertanyaan saya. Mungkin yang ngantuk saya suruh jawab nanti. Ya, orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, itu mereka berdoa tidak kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Orang-orang jahiliyah musyrikin, mereka mengakui tentang adanya Allah, mereka mengakui tentang rububiyah Allah, mereka mengakui bahwa Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, sebagai Malik, sebagai Mudabbir, Muhyi wa Mumit, dan yang lainnya. Mereka mengakui. Bahkan ketika mereka mengalami kesulitan atau kesusahan, mereka berdoanya kepada Allah Taala. Seperti Allah sebutkan ketika mereka menaiki perahu diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala mereka menaiki perahu dan diombang-ambingkan oleh ombak, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ini Allah cerita tentang kaum musyrikin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barr, tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang-orang jahiliyah, mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka mengalami kesenangan, tapi ketika mereka susah, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi sebagian kaum muslimin ini lebih jelek dari orang-orang jahiliyah. Di saat susah minta kepada kuburan, di saat senang datang kepada kuburan minta juga kepada mereka. Di saat susah datang ke kuburan minta. Nggak punya anak datang ke kuburan kiai, kuburan habib, kuburan wali atau yang lain, mereka datang supaya diberikan anak. Nggak akan diberikan, Allah yang memberikan. Ketika fakir minta supaya diberikan kekayaan. Ketika miskin demikian juga. Begitu juga ketika mereka mengalami penyakit. Ketika mereka senang sama juga mereka seperti itu. Tapi orang-orang jahiliyah ketika mereka senang mereka berbuat syirik kepada Allah, ketika mereka susah mereka berdoa kepada Allah SWT. Makanya ketika ada satu riwayat, sebagian ulama mengatakan riwayat ini ada kelemahannya. Yaitu ketika Nabi bertanya kepada Husain, bapaknya Imran, berapa Tuhan yang kamu sembah? 7 katanya. 7. Di mana Tuhan kamu itu? 1 di langit, 6 di bumi. 1 di langit, 6 di bumi. Kemudian kata Nabi SAW, ketika engkau mengalami kesulitan, kesusahan, kepada yang mana kamu berdoa? Kepada yang di atas. Kata Nabi, ya Husain, apakah cukup dengan 1 saja? Cukup dengan 1 saja engkau berdoa kepada Allah. Akhirnya Husain musyawarah dengan keluarganya, masuk Islam dia. Masuk Islam. Artinya menunjukkan bahwa hati ini tetap semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fitrah. Ini fitrah.
Maka kita kembali kepada tentang masalah hubungannya dengan tauhid ar-rububiyah. Allah menyebutkan juga dalam surah An-Naml, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang menjawab doa ketika orang mengalami kesulitan, ketika dia berdoa dan menghilangkan kesusahan dan kejelekan dan menjadikan kalian yaitu khalifah di muka bumi? Apakah ada Tuhan bersama Allah? Apakah ada Tuhan yang lain bersama Allah? Sedikit sekali kalian ingat. Ini dalam surah An-Naml ayat 62. Ini kaitannya dengan rububiyah, diakui oleh orang-orang musyrikin. Begitu juga kaitannya dengan al-uluhiyah, karena kita wajib berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Orang-orang musyrikin ketika diajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mau mereka. Tidak mau. Makanya keyakinan seseorang tentang rububiyahnya Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinan mereka kepada rububiyah Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka tujukan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Tidak sekutu bagi Allah. Demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Juga ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta tolong. Hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah minta tolong. Dan seluruh bentuk ibadah kita itu harus kita tujukan kepada Allah. Makanya ketika ada orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, Allah itu murka. Sangat murka Allah. Karena yang berhak diibadahi itu hanya Allah SWT. Dan ini kaitan dengan ibadah kepada Allah. Nanti saya akan sebutkan lagi tentang tauhid ibadah ini. Yang sebagian kaum muslimin mereka berdoa kepada selain Allah. Dan Allah ini sangat murka kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 66-67. Allah berfirman, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, apakah kalian beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun juga dan tidak juga menolak bahaya dari kalian? Uffil lakum, celaka kalian. Celaka kalian. Kenapa kalian beribadah dan berdoa kepada selain Allah? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini patung-patung nggak bisa mendengar, nggak bisa menjawab, nggak bisa melihat, nggak bisa memenuhi apapun juga. Kenapa kalian berdoa kepada mereka? Sama dengan kubur-kubur juga, seperti itu, nggak bisa menjawab. Dan ini orang-orang yang demikian dimasukkan kepada orang-orang yang sesat. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 12, yad'u min dunillah ma la yadurru wa ma la yanfa'u, dzalika huwa dhalalul ba'id. Yang mereka berdoa kepada selain Allah nggak bisa membahayakan mereka dan tidak bermanfaat buat mereka. Yang demikian adalah kesesatan yang sangat jauh. Makanya kita berdoa itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Makanya disebutkan oleh Allah SWT, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, tidak kepada yang lainnya. Dan juga Allah menyebutkan bahwa Allah itu dekat, mengabulkan semua doa. Makanya kita tidak dengan suara yang keras dalam kita berdoa kepada Allah. Allah dekat. Makanya hubungan dengan asma wa sifat Allah itu qarib, dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bil la'allahum yarshudun. Jadi Allah menyebutkan apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li.
hendaklah penuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, beriman padaku, agar mereka mendapatkan pimpinan, mendapatkan petunjuk. Nah, hubungannya dengan asma wa sifat tadi, Allah dekat. Hubungan dengan asma wa sifat, bahwa orang yang berdoa mesti hatinya itu kemana? Ketika orang berdoa, siapa saja, anak kecil, orang dewasa, orang muslim, orang kafir, ketika berdoa hatinya kemana? Ke langit, ke atas, menunjukkan bahwa Allah fis sama. Jadi doa ada kaitannya dengan asma wa sifat, bahwa Allah berada di atas arsy, bukan di mana-mana. Maka sesat orang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Dia nggak kenal dengan Allah. Allah yang mengatakan bahwa Allah di atas. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Ketika kita sujud, kita baca Subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, Allah di atas. Ketika orang berdoa, maka hatinya ke langit. Makanya punya hubungan yang sangat erat dengan asma wa sifat. Begitu juga mengisbatkan, menetapkan tetap sami, Allah itu maha mendengar, Allah itu qarib, Allah itu dekat, Allah itu basir, Allah maha melihat, dan yang lainnya. Allah itu maha penyayang. Jadi semuanya kaitan asma wa sifat masuk dalam doa. Ini hubungan yang sangat erat doa ini dengan nama-nama dan sifat Allah. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa doa ini sangat mencakup semuanya. Ibadah-ibadah itu kaitannya dengan doa ini luar biasa. Artinya semua bentuk-bentuk ibadah itu ada terdapat dalam doa. Jadi ibadah-ibadah yang lain, jadi bukan hanya kaitan dengan asma wa sifat, tapi bentuk ibadah pun semua ada tercakup dalam doa. Tawakal kita ada dalam kita berdoa kepada Allah SWT. Takut ada dalam kita berdoa kepada Allah. Roja, mengharap, ada juga dalam kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga mengagungkan Allah ada dalam kita berdoa. Mencintai Allah ada dalam kita berdoa. Itu semuanya ada. Semua bentuk-bentuk ibadah ada dalam doa. Makanya kaitan doa dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga dengan kaitan ibadah itu sendiri sangat luas. Doa itu. Makanya kalau kita bicara tentang masalah doa, ini juga bantahan kepada orang-orang yang masih mengingkari tentang asma atau mentakwilkan nama dan sifat Allah. Kita bisa kaitkan dengan doa. Makanya ketika ada orang yang mengingkari tentang Allah itu di langit, maka ditanya, ketika orang berdoa hatinya menghadap kemana? Ke langit semuanya. Semuanya. Ketika dia berdoa hatinya itu ke langit. Maka ini kaitan dengan asma wa sifat sangat erat dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan doa, doa ini bermanfaat ya, dunia dan akhirat. Kemudian juga doa sangat bermanfaat juga ketika ada orang meninggal, maka dibutuhkan doa. Orang yang meninggal itu butuh doa. Maka dianjurkan kita menyolatkan jenazah untuk mengikhlaskan doa kepada si mayit. Kalau 40 orang atau 100 orang berdoa yang tidak berbuat syirik, dikabulkan doanya oleh Allah untuk si mayat itu. Makanya ketika kita menyolatkan jenazah, usahakan yang menyolatkan itu yang terbanyak. Semakin banyak semakin bagus. Tapi dengan ketentuan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam berdoa itu mengandung kehadiran hati kita. Dalam berdoa juga ketundukan hati kita, kehinaan diri kita kepada Allah SWT dan yang lainnya. Jadi tentang doa ini luar biasa kedudukannya dan hubungannya erat dengan akidah. Kemudian kita bahas tentang ancaman atau larangan kita berdoa kepada selain Allah. Ancaman dan larangan kita berdoa kepada selain Allah. Ini ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang melarang kita untuk berdoa atau meminta kepada selain Allah. Saya akan sebutkan beberapa ayat bahwa Allah SWT melarang kita untuk berdoa kepada selain Allah. Untuk melihat yang pertama dalam surah Yunus ayat 106.
Di dalam surah Yunus ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa membahayakanmu. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini sebagai tahdzir tentang larangan kita berdoa kepada selain Allah. Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang lain, maka kalian termasuk orang-orang yang disiksa, yang diazab. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 88, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Dan jangan kalian berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah SWT. Dan bagi Allah semua hukum dan kepadanya akan dikembalikan. Dan juga ayat yang saya sebutkan dalam surah Jin ayat 18, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Allah juga berfirman di dalam surah Ghafir ayat 65, "Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin." Allah yang maha hidup, tidak ada ilah yang berhak diibadahi hanya Allah. Berdoalah hanya kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kemudian orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka ini nggak bisa menjawab. Orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, ya, kepada batu, kepada pohon, kepada jin, kepada kubur-kubur. Apakah kubur itu kubur wali, kubur habib, kubur kiai, kubur ustadz, kubur siapa saja, mereka nggak bisa menjawab. Nggak bisa mereka memenuhi panggilan. Mereka juga nggak bisa memenuhi doa orang yang berdoa kepadanya. Allah sebutkan di dalam surah Fatir, di dalam surah Fatir ayat 13 ayat 14, Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, artinya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah itu, atau benda-benda yang kalian berdoa kepada selain Allah, mayamlikuna min qitmir, mereka nggak punya setipis kulit ari, mereka nggak punya. Yang memiliki langit dan bumi Allah semuanya. Mereka yang kecil aja kurma atau biji kurma atau kulit ari yang ada di kurma itu mereka nggak punya, dan mereka pun nggak mampu untuk menumbuhkan pohon kurma itu. Mereka nggak, yang kalian berdoa kepadanya nggak punya apa-apa mereka. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak akan bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, nggak ada yang bisa memberikan penjelasan kecuali Allah yang maha mengetahui. Artinya orang-orang yang datang ke kubur-kubur kan masih banyak. Di Indonesia ini masih banyak. Orang datang ke kubur wali, ke kubur habib, ke kubur kiai berbondong-bondong, jutaan. Ya. Mereka datang ke sana untuk minta sesuatu. Ini perbuatan syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Mereka berdoa, mereka meminta, mereka istighatsah, minta disatu kepada selain Allah, dan Allah sangat murka. Allah tidak akan redho selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan sesuatu dari makhluknya. Enggak redho Allah. Makanya Allah mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Antum lihat surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6.
Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Jadi orang yang sesat, orang yang berdoa kepada selain Allah, ya doa kepada kuburan atau yang lainnya, nggak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan apabila dikumpulkan manusia pada hari kiamat, mereka akan menjadi musuh dan mereka mengingkari ibadahnya orang-orang yang menyembah mereka. Sebab ada juga orang-orang yang betul-betul saleh disembah, ada di antara sahabat atau nabi atau juga orang-orang yang saleh dari para imam mujtahidin yang disembah, ada yang datangi kuburannya, orang berbondong-bondong ke sana minta. Ini perbuatan syirkun akbar dan nanti mereka akan jadi musuh, memusuhi orang-orang yang berdoa kepadanya karena mereka tidak mau untuk disembah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, mereka juga nggak bisa menghilangkan bahaya sama sekali. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 38. Surah Az-Zumar ayat 38 Allah berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah, kabarkanlah kepadaku apa yang kalian seru, yang kalian berdoa kepada selain Allah. Jika Allah mengendaki kepadaku kejelekan, bahaya, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka tuan-tuan yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya bisa menghilangkan bahaya dariku? Sekarang ada orang berdoa minta kepada penghuni kubur, apakah ketika kita kena bahaya mereka bisa menghilangkan? Tidak mungkin. Kita kena penyakit mereka bisa menghilangkan? Tidak mungkin. Aw aradani birahmatin, atau Allah mengendaki kepadaku rahmat atau kebaikan, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, yang kepadanya semua orang bertawakal. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini ayat-ayat jelas sekali bahwa orang-orang yang mereka berdoa kepadanya itu nggak bisa sama sekali mengabulkan doa mereka, sama sekali nggak bisa menolak bahaya, nggak bisa juga memberikan manfaat sama sekali, nggak bisa menolak bahaya, nggak bisa juga menghilangkan bahaya, nggak bisa juga mendatangkan manfaat sama sekali. Bahkan Nabi juga sama seperti itu. Nabi sendiri tidak bisa menolak bahaya, Rasulullah nggak bisa juga mendatangkan manfaat, Rasulullah nggak bisa menolak bahaya, nggak bisa mendatangkan manfaat. Artinya nggak bisa Rasulullah SAW memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah siapa? Allah. Rasulullah bisa nggak menunjuki pamannya Abu Thalib? Bisa tidak? Tidak. Nabi sudah mendakwakan dengan yang terbaik Nabi dakwakan, tapi Allah tetapkan pamannya mati dalam keadaan kafir. Nabi juga nggak bisa menolak bahaya. Ketika perang Uhud, Nabi luka di kepalanya, giginya pun luka. Nabi nggak bisa menolak bahaya. Bagaimana buat orang lain? Rasulullah ya itu terkena bahaya ketika terjadi perang Uhud. Nabi juga sakit, Nabi juga terkena sihir dan yang lainnya. Nabi nggak bisa menolak bahaya. Sekarang kalau Nabi seperti itu, sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi masih hidup, apalagi sesudah meninggal dunia. Makanya disuruh oleh Allah berpikir. Disuruh juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar kaumnya berpikir, karena mereka nggak bisa memberikan manfaat. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, ini kesyirikan ini, doa yang orang berdoa kepada selain Allah, ini fenomena yang kita lihat dan dianggap biasa di masyarakat, dianggap biasa, dan sedikit orang-orang yang mengingatkan. Para ulama juga sedikit yang mengingatkan. Padahal kalau kita lihat
permusuhan yang terjadi antara para nabi dengan umatnya disebabkan karena nabi-nabi mendakwakan dakwah tauhid, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, tidak boleh beribadah, nggak boleh berdoa kepada selain Allah, nggak boleh berdoa kepada malaikat, nggak boleh berdoa meminta kepada nabi, nggak boleh kepada jin, nggak boleh kepada kubur, nggak boleh kepada patung, nggak boleh kepada pohon, nggak boleh kepada batu dan yang lainnya. Yang dapat mengabulkan doa itu hanya Allah SWT. Yang dapat memberikan manfaat hanya Allah, yang dapat menolak bahaya itu hanya Allah SWT. Tapi kenyataan yang ada justru ini yang masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, di antara sebab tersebarnya yaitu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini perbuatan bukan kecil ini, syirkun akbar, syirik yang paling besar. Syirik yang paling besar bisa mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Karena mereka berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah menyebutkan orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah, maka disebutkan oleh Allah kafir. Wa may yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa may yad'u ma Allah ilan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Wa may yad'u ma Allah ilahan akhar, barang siapa yang berdoa beribadah kepada Tuhan yang lain, la burhan lahu bi, tidak ada keterangan baginya, fa inna ma hisabu 'inda rabbi, hisabnya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir. Artinya Allah tegas menyebutkan dalam ayat ini, orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah kufur. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran, Allah yang mengatakan demikian dalam surah Al-Mu'minun, ya, 2 ayat menjelang akhir dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian sebab tersebarnya doa kepada selain Allah ini, yang pertama di antara sebabnya yaitu kebodohan dan berpaling manusia dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini pembahasan kita yang terakhir ini. Di antara sebab tersebarnya doa, orang berdoa kepada selain Allah, di antara sebab yang pertama itu kejahilan, kebodohan terhadap Al-Quran, Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Yang kedua karena syubhat yang ada. Mereka mempunyai syubhat, mereka bawakan dalil ayat yang mereka nggak lihat lagi tafsirnya tentang bolehnya tawasul, atau mereka katakan syafaat, atau mereka para wali itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini syubhat semuanya dan itu bisa dijelaskan satu persatu. Tapi nggak mungkin saya jelaskan di sini satu persatu, panjang penjelasannya. Nggak bisa tawasul dengan orang yang sudah mati, nggak bisa. Dan gak ada contoh dari Rasulullah SAW dan dari sahabat. Tawasul kepada orang yang hidup, orang saleh yang masih hidup boleh. Seperti tawasulnya Umar radhiyallahu an kepada Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ketika Umar terjadi pacaklik di zaman Umar, Umar minta kepada Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Umar datang kepada Abbas, dulu kami minta kepada Rasulullah agar Allah menurunkan hujan, maka Allah kabulkan. Sekarang Nabi sudah meninggal, saya datang kepada kamu, engkau berdoa kepada Allah. Maka Abbas radhiyallahu an berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Jadi syubhat yang ada ini masih banyak yang mereka berpegang dengan syubhat itu, seperti tawasul, syafaat, mereka orang yang soleh, mereka dekat dengan Allah dan yang lainnya. Tapi mereka sudah meninggal. Kalau kita lihat bahwa mereka adalah orang yang soleh, yang paling soleh di muka bumi Rasulullah, yang paling takwa Rasulullah. Tapi ada nggak sahabat yang minta dan berdoa kepada Rasulullah atau tawasul dengan Rasulullah? Nggak ada, tidak ada. Kemudian yang ketiga, adanya ulama-ulama su'. Ini sebab tersebarnya doa kepada selain Allah, adanya ulama-ulama su'.
ulama-ulama yang sesat. Dan ini juga awalnya juga dari mereka adanya firqah yang sesat. Makanya kalau kita lihat kuburan-kuburan yang dibangun, yang disembah di muka bumi ini, yang punya andil besar terhadap kuburan-kuburan yang dibangun dan disembah ini, dua kelompok yang sesat. Yang pertama adalah Thariqah Sufiyah, yang kedua Syiah. Karena yang pertama kali membangun kubur-kubur, dibangun dan disembah dua kelompok ini. Yang dua kelompok ini kelompok yang sesat dan menyesatkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama Syiah, kalau mereka membangun kubur-kubur tokoh-tokohnya, imamnya, dan mereka sembah. Begitu juga Thariqah Sufiyah, mereka bangun syekhnya atau tokohnya atau yang dianggap oleh mereka sebagai wali, kemudian didatangi. Bahkan syekhnya atau walinya pun yang dianggap oleh mereka wali berpesan, kalau kamu ada hajat, ada keperluan kepadaku dan aku sudah meninggal, datangi kuburku, kata mereka. Dan itu pesan mereka, ada dalam kitab-kitab mereka. Ada dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab Thariqah Sufiyah. Ini juga dua kelompok yang sesat dan menyesatkan ini punya pengaruh yang besar. Syiah dan Thariqah Sufiyah ini luar biasa. Dan di Indonesia ini pesat. Ya, dua kelompok yang sesat ini. Makanya mesti ada orang yang mendakwakan. Tokoh-tokohnya ya ulama su yang membiarkan orang, adanya ulama-ulama su yang mereka membiarkan, bahkan mengajak orang untuk ziarah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati. Cuma alasannya bukan minta, alasan mereka ziarah ke kubur orang yang soleh supaya kita barokah atau yang lainnya. Pokoknya kalimat-kalimat yang bagus dan indah yang kemudian orang ikut. Sampai sana mereka minta. Ada yang tawaf di sana, ada yang sujud, ada juga yang dia seperti nggak mungkin dilakukan ketika melainkan hanya kepada Allah dengan khusyuk minta di dalam kuburan sampai menangis dan yang lainnya. Ini syirkun akbar, perbuatan syirik yang besar yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya kalau kita lihat tentang bid'ah kubur itu ratusan bid'ah paling banyak, seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Yang paling besar ini berdoa kepada selain Allah. Tapi adanya ini ulama-ulama su, ulama-ulama yang jahat ini yang membiarkan. Dan Nabi paling khawatir kepada umatnya adanya a'imah, pemimpin yang sesat. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Ulama-ulama su, tokoh-tokoh alul bid'ah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Jadi Nabi paling khawatir adanya ulama su, dan ini terjadi seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu taklid buta kepada nenek moyang, dan terkait juga dengan adat istiadat. Maka antum bisa lihat ya, di mana-mana sekarang tempat-tempat yang jelas itu membawa kepada kesyirikan dinamakan oleh mereka apa? Wisata religi. Jadi wisata religi, tempat wisata keagamaan, supaya orang menjalankan wisata di tempat itu sambil beribadah kepada selain Allah. Dan ini bisa terjadi karena apa? Karena ada ulama yang su tadi. Di samping juga taklid a'ma, taklid buta, adanya ulama su yang menganjurkan demikian. Ada tempat-tempat wisata yang memang ada pemasukan buat pemerintah, tapi ini nggak benar. Karena membiarkan orang berbuat syirik kepada Allah, dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, kesesatan yang paling sesat, maksiat yang paling maksiat, berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Maka Nabi nggak senang selama masih ada kubur yang disembah, Nabi nggak senang. Maka di akhir ayat Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tada timthalan illa tamastaw wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dalam riwayat Muslim, wahai Ali, jangan kau biarkan patung dan kan kau hancurkan semua patung-patung itu. Jangan kau biarkan kubur yang dibangun, kamu ratakan semua kubur-kubur itu. Nabi nggak senang ada kubur yang dibangun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya.
Nabi nggak akan merasa senang kalau masih ada kuburan disembah, nggak senang Nabi. Makanya Nabi menyuruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung-patung yang disembah, Lata, Uzza dan Manat, hancurkan itu semuanya. Ketika Nabi sudah mencapai kekuatan, dan patung-patung dihancurkan di Ka'bah setelah Fathu Makkah, sudah punya kekuatan. Tapi kalau kita belum punya kekuatan, kondisi kita lemah. Maka kondisi lemah harus sabar. Kalau kondisi lemah harus sabar, dan kita sampaikan kepada penguasa dengan cara yang baik agar kubur-kubur itu tidak dibangun atau tidak disembah. Itu yang kita mampu kita lakukan. Dan kita juga mengajak masyarakat ini dengan cara yang baik supaya mereka juga mengikuti pemahaman yang hak ini. Jadi yang keempat ini taklid kepada nenek moyang dan juga adat istiadat yang ada. Yang kelima yaitu yukhulu, berlebihan terhadap orang soleh. Ini gulu ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Gulu ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Maka Nabi bersabda, iyyakum wal ghuluw fid din fa inna ma ahlakana man kana qablakum al ghuluw fid din. Jauh diri kalian dari gulu dalam masalah agama. Sungguhnya binasa orang sebelum kalian dengan sebab gulu dalam masalah agama. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, yaitu kaum muslimin terpengaruh dengan apa? Dengan agama-agama yang lain. Ya, dengan Nasrani, dengan Hindu, dengan Buddha dan yang lainnya. Terpengaruh. Ya, awalnya dibangun. Awalnya kuburan itu dibangun. Awalnya asalnya dari Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi bersabda, la'natullah ilal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah laknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mereka bangun kuburan itu, kemudian mereka beribadah. Makanya ini pengaruh dari agama yang lain. Yang ketujuh yaitu adanya tujuan duniawi, tersebarnya berdoa kepada selain Allah, ya karena tujuan duniawi. Orang mencari uang di situ. Proyek dari orang pemerintahnya juga ya kan proyek, dari ustadznya, kiai juga proyek dia. Ziarah-ziarah juga proyek. Ini nggak boleh dalam Islam. Dunia itu nggak ada arti apa-apa. Ini mesti diingatkan juga kepada ustadz atau kiai. Uang yang antum ambil jutaan atau ratusan juta, hatta miliaran, nggak ada arti apa-apa di sisi Allah SWT. Perbuatan syirik ini akan diazab di dunia dan di akhirat oleh Allah SWT sepanjang masa. Dunia yang nggak ada apa, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing, lebih hina. Makanya perlu diingatkan, mereka paling dapat untung nggak seberapa dari cara-cara dan acara yang syirik dan bidah. Nggak seberapa mereka dapat uang itu. Tapi dosa mereka telah menyesatkan kaum muslimin, terus akan diazab oleh Allah SWT. Mereka menyesatkan kaum muslimin dan membuat orang ini kafir, syirik kepada Allah dengan perbuatan mereka. Mereka biarkan, nggak dijelaskan. Makanya kalau kita lihat, ya khonifitina, jazakumullah, orang yang paling sayang kepada umat ini Rasulullah. Maka Rasulullah terus menjelaskan kepada umatnya tentang tauhid dan syirik. Itu sayang kepada umatnya. Makanya kalau kita dibilang keras, kita nggak keras, justru kita jelaskan kepada umat yang tauhid, yang syirik, supaya umat ini berhenti dari perbuatan syirik. Karena syirik dosa yang tidak terampuni, Allah nggak akan ampuni dosa berbuat syirik. Syirik ini akan menghapuskan seluruh amalnya. Dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dihapuskan oleh Allah semuanya kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Jangankan kita, hatta Nabi Muhammad SAW kalau dia berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan dihapuskan semua amal kamu dan kau termasuk orang yang rugi. Dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65, dihapuskan. Maka Nabi mengingatkan jangan sampai hapus amalnya. Dia sudah haji, sudah puasa, sedekah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada kubur-kubur. Syirkun akbar, menghapuskan seluruh amalnya. Makanya kalau kita sayang kepada umat, jelaskan kepada mereka, jangan sampai mereka berdoa dan meminta kepada selain Allah. Kemudian juga ikhwan fillah jazakumullah, bahwa dengan mereka berdoa kepada selain Allah ini mempunyai kerusakan yang luar biasa. Kerusakannya yang merusak akidah mereka, merusak ibadah mereka, kemudian juga
mereka menyanyiakan Allah SWT yang telah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan berdoa kepada selain Allah, penghinaan kepada diri mereka. Maka orang-orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, dia dihinakan oleh Allah SWT di dunia dan juga nanti di akhirat. Antum perhatikan, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, secara akalnya nggak bisa diterima. Secara akal, bagaimana secara syar'i? Allah yang memiliki langit dan bumi mengabulkan semua doa, dia minta kepada orang yang sudah mati. Orang tanya, akalnya di mana? Akalnya di mana? Bahkan kadang-kadang lebih jelek daripada itu, dia minta kepada binatang. Ada tidak? Ada. Ada orang minta kepada Kiai Selamat. Kiai Selamat ini binatang atau manusia? Kerbau. Orang minta sampai kotorannya dipeperkan ke mukanya. Di mana akalnya? Di mana akalnya? Maka ini penghinaan kepada dirinya dan kepada agamanya. Masih banyak lagi yang lain. Makanya orang-orang yang beribadah atau berdoa pada selain Allah, pada hakikatnya mereka dihinakan oleh Allah. Makanya Allah SWT mengumpamakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir seperti apa? Seperti apa Allah umpamakan dalam Al-Quran? Seperti binatang. Orang kafir, orang musyrik Allah umpamakan seperti binatang. Bahkan Allah katakan lebih jelek, karena mereka punya pendengaran gak digunakan, punya mata gak digunakan, punya akal gak digunakan, punya hati gak digunakan. Kemudian juga kalau dilihat dia berdoa meminta kepada Allah, kalau dia mau berpikir bagaimana dia mengadu kepada sesuatu yang gak mendengar, gak bisa mengumpulkan doa. Kalau Allah Sami, Allah Basir, Allah Qarib, Allah Hayy, Allah Ghani, kira kepada kuburan, apa sifat apa yang ada pada dia? Nggak punya apa-apa. Jadi dia menghinakan diri kepada sesuatu yang nggak bisa memberikan apa-apa. Maka kita adukan semua hajat kita kepada Allah yang maha kaya, yang maha hidup, yang maha memberi dan segala macam. Allah akan kabulkan semua doa. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita yang berkaitan tentang doa, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.